Salam, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan renungan, kita terlebih dahulu bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38. Telah kutemukan dasar kuat. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia daripada Tuhan Allah Bapa dan kasih penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih persekutuan daripada Roh Kudus kiranya bersama dengan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sada Korintolu ayat 10 sada. Edang terpauli ojahan asing dukon ninang ojaki ima Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus pondasi hidup orang Kristen. Pada renungan hari ini, Rasul Paulus memakai gambaran atau metafora fondasi bangunan untuk hidup orang Kristen. Tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwa kokoh tidaknya sebuah bangunan, setinggi dan sebesar apapun direncanakan dibangun, itu sangat ditentukan atau bergantung pada perencanaan fondasinya. Jika fondasinya kuat, maka saat badai atau goncangan terbesar apa saja datang menyerang, bangunan itu dapat ditentukan oleh fondasinya, atau bangunan itu tidak akan roboh. Bangunan itu dapat tetap berdiri tegak, tidak akan roboh. Demikian dengan hidup kita orang Kristen, sebagai gereja dan lain sebagainya. Sering kita tidak dapat menduga kapan datangnya angin, badai, dan goncangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penting sekali memiliki fondasi hidup yang kuat dan kokoh. Supaya ketika angin, badai, gelombang, goncangan melanda kehidupan kita, kini kita tetap mampu berdiri tegak dan tidak goyah. Saudara-saudari, menurut maksudnya oleh Rasul Paulus, Yesus Kristus adalah fondasi hidup yang kokoh dari semua orang Kristen dan gereja. Dasar ini telah diletakkan Paulus ketika mendirikan jemaat di Korintus. Ia berharap agar setiap jemaat Korintus meletakkan seluruh pelayanan di atas dasar itu. Hal ini menjadi peringatan bagi jemaat Korintus. Kondisi pelayanan mereka memang melimpah karunia secara rohani, namun mereka jangan meletakkannya di atas kesombongan, iri hati, dan kepentingan diri serta golongan. Tetapi harus meletakkannya di atas dasar karakter yang dibangun di atas Kristus. Dan ini yang akan menjadi berkat bagi orang lain dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang Kristen harus meletakkan segala karunia dan pelayanan di atas Yesus Kristus. Cara ini akan mendatangkan kemuliaan Allah, karakter yang membuang, menghindari ego dan ambisi pribadi. Saudara-saudara kekasih,
Selain menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar dari sikap hidup orang Kristen dan pelayanan, ada hal lain yang lebih penting, yakni apakah bangunannya terdiri dari emas, perak, batu permata, kayu, kering, atau jerami. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Pada hari Tuhan semua akan diuji untuk menentukan upah, sikap hidup dan pelayanan kita. Jadi jangan mengabaikan fondasi sikap hidup dan pelayanan ini. Jika kita membangun fondasi hidup di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus dan firman-Nya, kita akan menjadi kuat sekalipun harus melewati angin, badai, goncangan dan gelombang kehidupan. Rasul Paulus menasihati supaya kita berdaya dan tidak tenggelam dalam badai gelombang kehidupan ini, maka jangan membangun fondasi hidup di atas perkara-perkara yang ada di dunia ini, atau hal-hal yang sifatnya batinnya dan jasmania, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebab dari fondasi dunia ini, apa yang kita andalkan, harapkan, dan banggakan, semuanya tidak mampu menolong. Ingatlah bahwa membangun hidup di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, ini sangat perlu, karena kita tidak membangun hidup di atas dasar yang salah. Dasar fondasi hidup kita adalah Yesus Kristus, dan Dialah satu-satunya keselamatan kita. Tidak ada jalan lain keselamatan kita selain melalui Yesus Kristus. Semua perbuatan baik, semua ibadah kita, semua itu tidak akan ada artinya jika Yesus Kristus tidak menjadi dasarnya. Yakinlah, Dia keselamatan kita. Lalu mari melangkah ke langkah selanjutnya dalam kehidupan kita ini. Yang berikut, ada banyak ujian dalam kehidupan kita, dan melaluinya seakan Tuhan menguji kita dengan api. Jika kita tahu bahwa Tuhan akan menguji kita dengan api, tentu kita seharusnya tidak akan memilih bahan bangunan yang tidak tahan lagi atau yang tidak tahan api. Jika Tuhan akan menguji kita dengan air, maka kita pun harus memilih bahan bangunan yang tahan dengan air. Dan begitu seterusnya. Dari mana kita bisa mengerti apa yang akan Tuhan gunakan untuk menguji kita? Tidak ada cara lain selain dari membaca firman Tuhan dan memiliki waktu pribadi yang indah dan intim dengan Tuhan. Jika kita mau membaca firman Tuhan dan bersekutu dengannya, maka sama saja kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan menguji kita, dan kita akan bisa salah mengambil keputusan di tahap selanjutnya. Maka teruslah membaca firman Tuhan. Yang berikut, jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Dunia ini banyak pilihan. Memilih jalan dalam kehidupan ini. Pilihlah fondasi, pilihlah dasar yang tahan uji dan yang tahan lama. Karena di tengah banyaknya pilihan dalam kehidupan ini, kita membangun rumah di surga kekal, bukan di dunia yang sementara. Yakinkan dirimu bahwa engkau tidak akan membangun rumah, membangun hidup dari bahan-bahan yang tidak awet seperti jerami dan kayu. Seharusnya kita membangun dari bahan-bahan yang berkualitas seperti emas, perak, atau bahkan permata, yakni Injil Yesus Kristus. Selama membangun hidup di atas dasar yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus, maka kita pasti selamat. Selamat pekerjaan kita dipandang tahan uji oleh Tuhan. Maka kita pun akan mendapatkan upah. Ayat 14. Upah di sini tidak berbicara tentang keselamatan, karena keselamatan sudah menjadi hak kita. Kita percaya kepada Tuhan. Upah kita adalah upah yang diberikan Tuhan atas segala jerih payah kita karena pilihan dasar hidup itu, yakni hasil pekerjaan kita karena tahan uji alias tidak terbakar, mempengaruhi keselamatan kita. Percayalah kepada Yesus Kristus, buatlah hidupmu menjadi hidup yang berkualitas di hadapannya. Milikilah pilihan yang benar dan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami membangun kehidupan kami di atas pilihan fondasi yang benar, yakni firman-Mu. Bahwa kami tidak goyah dalam kehidupan kami, walaupun badai, ancaman, gelombang, tantangan,
kehidupan ini menghadang kami, tetapi kami kuat ya Tuhan. Karena fondasi kehidupan kami telah benar, yakni di atas Injil dan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Tuntun dan ajarilah kami untuk melakukan itu dan bijaksana dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya atas penyertaan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan ragam keadaan yang berlangsung dalam kehidupan kami, supaya kami semuanya kokoh di tengah tantangan dan godaan ancaman badai kehidupan ini. Dalam pekerjaan kami masing-masing juga Engkau berkati, kiranya Engkau berkenan bagi kami dan meluputkan kami, memberikan kami senantiasa kebahagiaan. Itulah keyakinan kami oleh firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami sungguh bersyukur dan berdoa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Allah Bapa dan kasih penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih penyertaan daripada Roh Kudus kiranya bersama dengan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita dan tetaplah semangat di dalam Tuhan. Amin.